Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tanpa terasa kita sudah berada dalam hari terakhir dalam pekan ini, Sabtu 24 Juli 2021. Mengawali perjalanan kehidupan kita, baiklah kita siapkan hati untuk mengalami kemuliaan Tuhan melalui sabda kebenaran firman pada saat ini. Mari saudara kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-42. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mengalami kemuliaan hadirat-Mu. Hati kami siap menerima sabda kebenaran Tuhan. Ajarlah kami titah-titah-Mu Tuhan dengan hikmat dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami terus memuliakan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan setelah banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Makanan seorang gembala. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita, ada banyak jenis dan bentuk makanan. Pertanyaannya, makanan apakah yang baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Mereka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik,
tetapi lebih dari itu, bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini mengisyaratkan kepada murid-murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus Allah tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai gembala, pelayan, dan pemimpin, ternyata kita tidak hanya harus setia menabur, setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu diri bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makan jasmani, tetapi firman Allah. Demikian perenungan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, mari kita satukan hati, menyatu, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau kami telah berada pada akhir pekan ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan perkasa kami. Karena itu patutlah jika kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami telah mengalami kemuliaan Tuhan melalui saat teduh, melalui renungan pagi saat ini. Buatlah kami memegang ketetapan-Mu dan memelihara dengan segenap hati agar kami hidup menurut petunjuk firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Kami patut untuk memberi tempat terindah akan segala perkataan-Mu Tuhan, agar kehidupan spiritual kami sungguh bertumbuh dan berkarakter pengikut Yesus. Dengan demikian, kami tetap memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan di masa pandemik ini. Ya Tuhan, meskipun kami dibatasi dalam banyak hal karena virus ini, kami percaya hikmat Tuhan mengaruniakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kami selaku kawan sekerja Tuhan, untuk terus berusaha menyampaikan firman Tuhan dan menyapa semua umat Tuhan, sehingga mereka semua terus bertekun dalam doa, tetap mempercayakan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Umat-Mu tidak akan terpuruk, tetapi berpengharapan, meskipun virus COVID menghalangi kehidupan kami. Ya Bapa, seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menjalaninya dan kami akan menyelesaikannya dalam lindungan Tuhan sendiri. Seluruh harapan umat-Mu, kami hanya mampu menaruhkannya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan, itulah yang akan terjadi bagi kami. Kuatkan kami menerima semuanya Tuhan. Ya Bapa, ini penyerahan kami, harapan kami dan syukur kami. Dengarkan kami dan ampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan, setia memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat.